Nomor 16. Tabel berikut menunjukkan perbedaan antara sistem periodik unsur dari Moseley dan Mendeleev. Ya, jadi kalau dasar pengelompokannya di sini yang berbeda. Kalau Mendeleev berdasarkan nomor massa atom atau AR-nya, ya. Kalau Moseley nomor atomnya. Jadi jelas itu adalah nomor 2 yang B. Kita lanjut nomor 17. Berikut adalah pernyataan yang benar terkait dengan sistem periodik unsur. Terdapat 7 periode dengan 7 unsur pada masing-masing periode. Loh, kok cuma 7 unsur pada masing-masing periode? Periode ini menunjukkan kulit. Nah, kalau kita lihat di sini tabel periodik, mana tadi? Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memang ada 7 periode benar. Ya, loh, yang hitam ini apa? Yang hitam itu isinya adalah ini. Ada ekstensi, ya, diperpanjang, ditaruh di bawah. Ini sebenarnya isi dari kotak hitam ini. Ya, jadi diperpanjang ke bawah. Ya, jadi memang ada 7 kulit. Nah, 7 layer untuk atom-atom yang kita miliki di semesta ini, yang sudah dipahami oleh atau diketahui oleh ilmuwan. Entah nanti ada lain yang belum diketahui dari planet lain, atau mungkin vibranium yang ada di Marvel itu, ya nggak tahu lagi ya. Nah, terdapat 7 lajur tegak yang menunjukkan adanya 7 golongan. Golongan lebih dari 7. Golongan itu ada banyak. Ya, di sini golongan utama saja ada 8. Nah, kenapa disebut golongan utama? Di sini ada 8. Ini 1A, ini 2A. Ini sifatnya beda-beda. Ini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. 8 itu 8 biasa, gak konsisten. Nah, ini adalah golongan utama. Nah, di tengah ini golongan transisi, ada enggak dari 1 lah, ini loh, dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, terus 1B, terus 2B. Jadi enggak urut ya. Cara nulisnya seperti itu. Ini adalah bukan utama tapi unsur transisi. Nah, unsur transisi semuanya logam. Jadi di sini ada batas, ya, di sini antara logam dan non logam. Non logamnya sedikit, logamnya yang banyak. Nah, batas ini namanya semi logam. Banci dia, dibilang logam bukan logam, dibilang non logam bukan non logam. Nanti akan kita pelajari lebih detailnya. Kita lihat lagi yang C. Setiap golongan berisi 7 unsur yang menggambarkan jumlah periode. Setiap golongan, ya, berisi 7 unsur, ya, yang menggambarkan jumlah periode. Apakah semua 7 unsur? Ada golongan yang enggak 7 unsur. Nah, ada yang kayak rongga di tengah ini. Nah, di sini cuman sedikit, ya, enggak ada 7. 1, 2, 3, 4 saja yang bagian sini transisi itu. Ya, yang 7 hanya 1A dan 7A itu, 8A. Jadi sekali lagi itu tidak benar. Lanjut. Pada periode keempat terdapat 18 unsur yang terdiri dari 8 unsur utama, ya, dan 10 unsur transisi. Pada periode keempat, ya, terdapat 18 unsur. Kita lihat 8 utama dan 10 transisi. Ya, periode 4. Kita lihat di sini periode 4. Ini, ya, yang dituju itu benar. Jadi transisinya ada 10, ya. Di sini transisi, dari sini ada 10, ya kan? Yang utama ada, yang A ini ada
8. Ya, 1A sampai 8A komplit. Nah, itu adalah jawaban yang betul. Betul-betul jawaban. Kita pilih yang D. Di antara golongan 1, 2A dan 3A terdapat transisi yang jumlahnya 10 unsur. Lah bukan hanya 10 unsur, pada banyak. Lihat ya, ada dalam golongan apa enggak. Sebenarnya ini betul juga ya. Di antara golongan 1A dan 2A terdapat unsur transisi yang jumlahnya 10 unsur. Ada yang ada lantinida dan aktinidanya bukan hanya 10, udah banyak ya. Jadi belum tentu. Nomor 18 sekarang. Nomor 18 ada Y. Itu angkanya berapa? 13 atau berapa itu? Y. Ya, 13 atau berapa ini? Coba di zoom. Atasnya 27, bawahnya 13 ini ya. Nah, 13. 13 ini ya kita bisa lihat di SPDF. Ya, SPDF. Jadi 1S, 2S, 3S ya, kok 2P harusnya, salah ini. 2S, 2P, 3S, 3P ini ada mungkin 1S2, Y13, 1S2 masih kurang, 2S2 masih kurang, 2P 6 ini sudah 10 ya, terus 3S2 ya, nah masih kurang satu lagi ya, 3S2 terus 3P, di sini ada 4S tapi nggak nyampe situ, 3P 1, 13 itu, 3P1. Nah, kita ingat ya, pemetaannya seperti ini. Pemetaannya, nah kalau ini sistem periodik ya kita sederhana aja. Kalau berakhir di sini berakhir di S, di sini berakhir di P, di sini berakhir di D, di sini berakhir di F, aktinida lantinida. Nah, di sini jelas berakhir di P. Kalau berakhir di P, jelas golongan 3A di sini. P1 3A. Ya, 3A. Berturut-turut terletak pada golongan apa? 3A. Dan periode keberapa? Periode ketiga. Kulitnya kulit 3. Ya, kulit ketiga di sini. Ya, kulit ketiga. Nah, taunya golongan dari mana? Nah, di sini jalurnya. Ya, kalau periode taunya dari 3 apa? Kulitnya ada 3, angka 3. Nah, kalau bilang periode nyambungnya ke angka 3 ini. Ya, kalau golongan nyambungnya ya jumlah kesemuanya. Di sini P. Golongan nyambungnya ke sini. Ya, golongan nyambungnya ke huruf P ini. Huruf P atau huruf S, ini S itu pasti golongan 1A 2A. Golongan utama. Kalau berakhir di P pasti golongan ke 3A sampai 8A. Ya, gini aja, angka biasa aja. Ya. Jadi dalam sistem periodik terletak pada golongan berapa? Kita melihatnya adalah S apa P. Kalau S, P itu pasti golongan utama. Kalau D golongan transisi, F aktinida lantinida. Kalau periodenya kulit terakhirnya di mana? Angka 3. Kalau angka 3 berarti periode ke-3. Begitu saja. Kita lanjutkan lagi. Nomor 19. Unsur X mempunyai konfigurasi elektron ya. X konfigurasi elektronnya adalah 2881. Di dalam sistem periodik unsur X terdapat pada, kalau hafal ini dihitung semuanya. Di sini 10, di sini AB10 berapa ini? 19 1A. Nah, kalau hafal, lu kok bisa? Di sini nomor 19 kita hafal. Yang disuruh ngapalkan ini 2, 10, 18 ini kan suruh ngapalkan. Heboh negara Arab karena serangan Rumania gitu ya, dihafalkan. 2, 10, 18, 19 kan setelah 18. Pasti 2 itu cara kita ngecit ya, dapat 1A-nya bisa dari situ. Ya bukan ngecit juga sih, kita usaha ngapalkan ya.
Heboh negara Arab karena serangan Rumania. 2, 10, 18, 36, 54, 86. Ini buat referensi. 19 pasti setelahnya. Ini kalau kita hafal. Kalau nggak hafal bagaimana? Kalau nggak hafal, nah pakai SPDF. Nah kalau nggak hafal pakai SPDF. Nah di sini pakai SPDF tadi 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, nah, gitu ya. Karena kita ini andalan 4S. Jumlahnya berapa ini? 19 toh? 19X. Ya, kita urut 1S2, 2S2, 2B 6 ya. Ini sudah 10. 3S2. Targetnya berapa? 19 ya. 3S2, 3P 6. Ini sudah 18 loh ya. Pinginnya kita 19 tambah 1 lagi 4S 1. Kalau berakhir di 4S jelas golongan A. Cuman 1 pasti 1A ya, golongan 1A. 1A cuman di sini. Periode 3 dari mana tahunya kalau periode 3? Nah kita ikutnya yang 3 ya, kita ikutnya ketiga, bukan ikut yang ini periodenya. Kita ikut sebentar 1A. Ada sih, ada periode 4 ya. Pak Ali yang keliru, salah nyoret. Periode keempat kita cek sih, kita cek. Ini angkanya 4 kok. Nah, salah nyoret. Kita cek 19 ya tadi ya. 19 periode 4. Pak Ali yang salah ya. Salah. Harusnya di sini jawabannya. Ini setelah melakukan kesalahan harus klarifikasi ini kenapa tadi salah. Oke, ya. Jadi golongan 1A-nya kita bisa ngecit ya. Atau kita ngitung dari sini kalau berakhir di S, ingat kita hafalannya gini ya. Di sini golongan S, P, D, F. Kalau S sisa 1 elektron pasti 1A, 2 elektron pasti 2B. 1B. 2A pasti 2A. Ini 1A, ini 2A. Di sini fakta bahwa ini 1 elektron pasti 1A. Ya. Periode keempat dari mana? Angka terakhir di sini 4. Oke, kulitnya 4. Dihitung dari sini juga bisa. 1, 2, 3, 4 loh. Ada 4. Dan di sini cuma 1 elektron. Kulitnya keempat 1 elektron tok. Jelas 1 ke 4 1 elektron tok itu 1A. Disimpulkan dari sini juga bisa kalau sudah terbiasa. Ya. 1 itu pasti 1A. Ya. 4 dari mana? Kita hitung saja 1, 2, 3, 4. Oh, kulitnya 4. Boleh dari situ disimpulkan. Kita lanjut nomor 20. Pernyataan berikut adalah sifat periodik unsur dalam sistem periodik unsur. Pernyataan tidak tepat adalah dalam sistem periodik unsur, pernyataan yang tidak tepat adalah unsur dalam satu golongan mempunyai konfigurasi elektron yang sama. Satu golongan. Ya, satu golongan itu yang ke bawah. Ya. Lah konfigurasi elektronnya mirip. Ya. Yang sama, elektron terakhir benar, konfigurasi elektron terakhirnya ini sama. Unsur dalam satu golongan mempunyai sifat yang mirip. Nah, ini sip. Unsur dalam satu golongan mempunyai jumlah elektron valensi yang sama. Ini sip. Jari-jari unsur atom dalam satu periode dari kiri kanan semakin pendek. Ini benar. Ya, karena dengan kulit yang sama, ya, tapi elektron dan protonnya semakin banyak, gaya tariknya semakin besar, semakin ke kanan semakin kecil. Ya, kulitnya sama tetapi tarik menariknya semakin besar. Ini benar. Unsur dalam satu periode semakin ke kanan sifat logamnya semakin lemah. Ya, semakin non logam ini benar. Unsur dalam satu periode semakin kanan sifat logamnya semakin lemah. Nah, berarti ini tadi yang meragukan ternyata memang salah. Unsur dalam satu golongan mempunyai konfigurasi elektron yang sama, bukan sama. Ya, elektron terakhirnya yang sama. Jadi yang A. Jadi bagian elektron terakhirnya yang menentukan sifat itu sama, tetapi sebenarnya enggak sama. Kenapa enggak sama? Elektronnya beda jumlahnya, kulitnya beda. Ya, semakin ke bawah kulitnya semakin banyak. Loh, ini sudah habis.
Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Ini sampai di sini dulu.